Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Harmoni Islam, selama 15 menit ke depan Harmoni Islam akan menemani Ramadan kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Kota Semarang tak hanya terkenal dengan makanan khas dan tempat wisata belanja, tapi juga terkenal sebagai tempat bersejarah yang menjadi jejak perjalanan bangsa ini, termasuk jejak sejarah penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Jika kita menyusuri jejak penyebaran agama Islam, salah satu yang dapat ditemukan di kota Atlas ini adalah Masjid Taqwa Sekayu. Tempat ibadah ini hanya sekitar 200 meter dari Jalan Pemuda Semarang, tepatnya di Jalan Sekayu, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah. Para jemaahnya kebanyakan karyawan yang bekerja di kantor-kantor sekitar masjid. Masjid ini tampak seperti masjid-masjid modern pada umumnya. Tapi begitu masuk ke dalam, terlihat 4 yang penyangga inti masjid dari kayu dan bentuk kubah atau mustaqom masjid. Nah, kira-kira Sahabat Harmoni tahu nggak keberadaan Masjid Sekayu ini? Masjid Agung Semarang, terus masjid yang di dekat Simpang 5, masjid kampus. Masjid Baitur Rahman, Masjid Kampus, Masjid Diponegoro, Masjid dekat kosan. Itu yang di dekat CL. Masjid Agung ya? Masjid Agung. Apa lagi ya? Masjid Kampus. Masjid Sekayu dekat Pecinan bukan sih? Belum pernah dengar. Belum, baru ini. Wah, sepertinya banyak yang belum tahu ya keberadaan Masjid Sekayu ini. Padahal masjid ini memiliki peran penting jejak sejarah penyebaran agama Islam di Jawa. Untuk menambah informasi Sahabat Harmoni tentang Masjid Sekayu ini, kita tanya ke Bapak Ahmad Arif. Bagaimana sih sejarah berdirinya Masjid Sekayu ini? Jadi berdirinya Masjid Sekayu itu didirikan oleh seorang yang bernama Kiai Kamal pada tahun 1413, dan beliau adalah mengemban tugas dari Sunan Gunung Jati untuk mengumpulkan kayu-kayu yang diambil dari kota Semarang sekitarnya, yaitu dari Kedung Jati, Grobogan, Purwodadi, Ungaran, termasuk di sekitar lain-lainnya dari kota Semarang. Membawa misi untuk membangun Masjid Taqwa Sekayu itu karena kaitannya dengan perintah Sunan Gunung Jati tadi untuk membangun Masjid Demak. Karena pada saat itu di Kerajaan Demak itu kan raja terakhir itu adalah ayahanda dari Raden Patah yang telah diberontak oleh para penggowo pada saat itu. Nah, kemudian oleh Raden Patah mempunyai maksud dan tujuan untuk membangun Masjid Demak, masjid yang berciri khas Islam, karena beliau mempertahankan bahwa kerajaan Demak itu sebagai pengganti daripada kerajaan Majapahit. Jadi kalau menurut saya itu mungkin dari Sunan Gunung Jati ya, karena Sunan Gunung Jati itu kan seorang ahli ukir. Karena beliau kan dari Cirebon, di mana Cirebon itu tempatnya pembuatan kapal. Jadi beliau ahli di situ. Nah, sampai pada Masjid Demak pun itu arsitekturnya itu adalah beliau Sunan Gunung Jati. Nah, kalau Masjid Demak itu memang atas perintah daripada Sunan Kudus, agar supaya menggunakan ilmu ukirnya Sunan Gunung Jati. Nah, itu beliau. Nah, sehingga pada waktu saat ada semacam penelitian dari Undip masalah topografi dan bentuk-bentuk ciri khas daripada masjid, ternyata Masjid Sekayu ini itu tidak mempunyai ciri khas Asia ataupun dari Timur Tengah. Ada satu keunikan
Itu kesimpulan daripada riset daripada para ahli dari Undip. Masjid Taqwa Sekayu ini berdiri sejak 1413 Masehi di tanah seluas 349 meter persegi dengan luas bangunan 174 meter persegi. Masjid ini dibangun oleh Kiai Kamal, seorang ulama asal Cirebon. Beliau adalah salah satu tokoh agama kepercayaan Sunan Gunung Jati yang singgah di Semarang dalam rangka mengirimkan kayu jati sebagai bahan pembangunan Masjid Demak. Daerah Sekayu dulunya merupakan lokasi penampungan kayu. Kayu dikumpulkan Kiai Kamal dari sejumlah daerah seperti Ungaran, Surakarta, dan Wonogiri yang selanjutnya dikirim ke Demak. Seiring perkembangan waktu, kampung penampungan kayu itu akhirnya berubah menjadi sebuah daerah yang diberi nama Sekayu, yang berarti sentra atau pusat kayu. Kumpulan kayu jati tersebut digunakan untuk membangun Masjid Demak pada 1420 Masehi. Dalam usaha kayunya itu, Kiai Kamal mendirikan Masjid Taqwa Sekayu di Semarang. Konon, masjid tersebut dibuat 7 tahun sebelum berdirinya Masjid Demak. Artinya, Masjid Taqwa Sekayu adalah masjid tertua di Jawa dan pernah menjadi masjid terbesar di Jawa Tengah. Bentuk bangunan Masjid Taqwa Sekayu ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai saat ini, masjid ini sudah mengalami renovasi sekitar 7 kali. Tapi, kubah dan 4 tiang pancang inti masjid dari kayu jati yang jadi ciri khas bangunan masjid tetap dipertahankan dan dilestarikan seperti awal dibangunnya. Awalnya, tiang pancang atau penyangga inti masjid tersebut berasal dari kayu jati yang berbentuk balok. Tapi untuk menghindari kerusakan pada ukiran kayu jati, sekarang tiang tersebut dibungkus sisiran kayu tipis. Sehingga saat ini yang terlihat dari luar adalah tiang pancang dari kayu yang berbentuk bulat. Keempat tiang tersebut hadiah dari Raja Demak, yaitu Raden Patah, sebagai balas jasa pengabdian ulama pendiri Masjid Taqwa Sekayu yang pernah ikut serta membangun Masjid Demak. Bentuk asli dinding masjid adalah terbuat dari gebyok kayu, atap dari semacam rumbia, dan bagian depan masjid berupa kolah atau bak besar untuk wudhu. Karena direnovasi, sekarang dinding luar yang membatasi masjid itu diganti dengan dinding bata. Bahkan sudah disemen halus dengan struktur beton bertulang. Lantai bangunan juga diangkat. Pintu masuk ke masjid menjadi bertrap, serta masjid jadi separuh berlantai 2. Dengan 4 tiang penyangga dan atap berbentuk tumpang 3, Masjid Taqwa Sekayu ini sekilas memang mirip Masjid Demak. Juga dari segi arsitekturnya yang sama-sama menggunakan akulturasi Hindu-Islam. Sayang, meski berada di pusat pemerintahan, akses menuju masjid ini bisa dibilang agak sulit. Lebar jalannya yang menuju ke masjid hanya sekitar 2 meter dan berada di kawasan padat penduduk. Dari pinggir jalan, tempat ibadah ini juga tidak tampak jelas, kecuali menaranya yang menjulang tinggi. Itulah informasi tentang Masjid Sekayu. Ternyata, meskipun banyak orang yang tidak tahu keberadaannya, Masjid Sekayu ini terlahir sebagai saksi penting sejarah perjalanan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Nantikan episode selanjutnya ya sahabat Harmoni. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.